A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Pertama-tama tentunya tidak lain yang perlu kita panjatkan adalah rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, malam keempat, kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat Isya, salat tarawih di malam yang keempat ini. Alhamdulillah, Ramadan yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mari kesempatan ini kita manfaatkan sebesar-besarnya. Mari kita nikmati Ramadan ini. Jangan Ramadan menjadi beban. Jadikanlah Ramadan ini bisa kita nikmati dengan maksimal ibadah, insyaallah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku, cucu-cucuku sekalian, Ketua DKM dan jajarannya, Pak RW, Kedua RW, dan Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita mencoba untuk mengulang kaji-kaji lama. Semuanya sudah tahu. Mungkin kita berbicara masalah, kita mengulas masalah surat Al-Asr, atau bahasa kitanya surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Di sini Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan waktu. Itu adalah hak Allah untuk bersumpah dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Mungkin kita dengar wadduha, walaili, wattini, seluruhnya Allah bersumpah. Dalam bersumpah ini ada 3 hal yang menjadi fondasinya. Pertama adalah kata-kata sumpah. Di sini wal asri adalah katanya, kemudian objeknya adalah al-asri, waktu. Innal insana lafi khusr, itu adalah tujuan sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena Allah ingin mengatakan satu kepastian, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu akan akan merasakan kerugian tentang waktu, kecuali ada 4 hal. Biasanya yang kecuali itu yang sedikit, jadi yang banyak itu yang rugi. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah bagaimana waktu ini. Umur kita adalah waktu. Waktu habis berarti umur kita selesai. Dan di yaumil akhir nanti, waktu ini, umur ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di yaumil akhir nanti, kita satu persatu kita akan menghadap Allah. Sendiri-sendiri kita akan menghadap Allah. Dan salah satu pertanyaan Allah nanti adalah, kemana waktu kita habiskan? Kemana waktu kita habiskan? Ini yang akan dipertanggungjawabkan nanti, ya. Nah, dan Allah sudah mengatakan,
kalau kita tidak bisa memakai waktu kita dengan setepatnya, kita pasti akan merasa kerugian. Allah itu maha adil. Setiap kita diberi modal, setiap orang dapat modal satu hari itu 24 jam. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Setiap orang mendapatkan jatah 24 jam. Nah, jatah 24 jam ini, modal ini, apakah kita bisa beruntung atau rugi? Cuma dua, balik modal nggak ada. Jadi modal yang 24 jam diberikan Allah ini, apakah kita bisa beruntung ataukah kita bisa merugi? Nah, mari kita hisap diri kita. Apakah waktu kita sehari-hari kita sudah pakai untuk hal-hal yang bermanfaat? Mungkin sebagai sedikit panduan, kita bisa pakai ada rumus dari namanya orang asing, kuadran Eisenhower. Coba kita bagi aja. Yang pertama di kuadran 1 yang perlu kita kerjakan pertama sekali adalah pekerjaan yang penting dan bermanfaat. Yang penting dan bermanfaat. Bukan yang penting dan mendesak, mohon maaf. Yang penting dan mendesak itu kerjakan duluan. Yang kedua, yang penting tidak mendesak. Yang ketiga, ada juga pekerjaan, kalau kita bagi-bagi, ada pekerjaan yang tidak penting tapi mendesak. Ada juga yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, penting dalam hal ini mungkin kita bisa artikan itu berpahala dan bermanfaat. Prioritas kita dalam sehari-hari, usahakan pekerjaan kita dan yang pertama-tama kita lakukan adalah pekerjaan yang penting dan mendesak. Contohnya, kalau sudah tiba waktu azan, yang penting dan mendesak itu adalah sholat. Kalau kita lapar, yang penting dan mendesak makan. Begitu seterusnya. Usahakan yang pertama kita kerjakan adalah yang penting dan mendesak. Urutan kedua adalah yang penting tapi tidak mendesak. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita rencanakan. Misalnya di bulan Ramadan ini kita mengatur waktu kita supaya tidak jadi mendesak, kita atur. Kapan kita salat sunnah, kapan kita membaca Quran, kapan kita berdoa, kapan kita berzikir, lakukan itu. Atau secara umum lakukan misalnya kita menjaga kesehatan kita. Kita atur waktu berolahraga, kita atur waktu kita beraktivitas. Ini adalah pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak. Usahakan pekerjaan kita berada di posisi yang penting dan tidak mendesak. Yang ketiga adalah pekerjaan yang tidak penting tapi mendesak. Ada juga ya seperti kita kadang-kadang tiba-tiba dapat telepon, kita tidak tahu dari mana, ini mereka mendesak. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting tapi mendesak, biasanya orang minta bantuan, ada hal-hal kecil. Nah, usahakan kita tidak berada di area itu. Dan yang keempat adalah usahakan hindari pekerjaan yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Ini biasanya kita lakukan di saat waktu kita luang. Ini satu lagi masalah kita adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu luang. Salah satu contoh pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak, contohnya kalau kita sudah pegang HP main game. Main game ini kategorinya tidak penting dan juga tidak mendesak. Atau juga malah ngomong ngalur ngidul yang tidak jelas, ujung-ujungnya ghibah dan lain-lain, ini kita hindari. Mari kita fokuskan diri kita ke pekerjaan yang penting. Yang penting itu adalah bisa itu berpahala dan juga bisa bermanfaat untuk diri kita. Usahakan semua pekerjaan kita berada di area itu. Nah, jadi berapa menit, Pak?
Cukup. Udah. Cukup. Hah? Tambah dikit. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu jadi bagaimana pentingnya waktu ini. Mari kita hargai waktu kita, karena waktu kita ini yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Mungkin dari saya demikian. Mungkin yang keempatnya kita sambung di lain waktu, karena adalah yang tidak merugi itu ada 4 item, 4 komponen orang yang tidak merugi. Mungkin kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.